Sulam Taufik dan kitab Safinah banyak sekarang viral, apakah itu karya dari Ba'lawi atau di luar Ba'lawi. Ini dibongkar tuntas oleh Kiai Haji Nur Ihya Hadinagara. Kita saksikan bersama penjelasan beliau tentang kedua kitab tersebut secara rinci. Sesuai dengan sabda Nabi kita, man amila bima alima warasallahu ilma ma lam ya'lam. Barang siapa mengamalkan sedikit ilmu yang diberikan oleh Allah kepadanya, maka akan diwarisi, diberikan oleh Allah ilmu-ilmu yang tidak dia ketahuinya. Ini motto atau semboyan kami bahwa kami ini tetap belajar dan belajar. Tidak ada kata lelah, tidak ada kata-kata berhenti untuk tolabul ilmi. Selamanya minal mahdi ilal lahdi. Semoga panjenengan semua senantiasa diberikan kesehatan, kelimpahan keberkahan, kedamaian ketenangan, keselamatan kesejahteraan, serta kebahagiaan yang sempurna menurut kemampuan kita, amaliyah kita di dunia sampai sempurna nanti di akhirat kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para pemirsa dan pendengar semua, kita malam hari ini akan buka-buka manuskrip serta kitab tentang nasab dan sejarah, sekaligus mengkorelasikan, mensinkronkan dengan kajian kawan-kawan kita yang telah menemukan manuskrip-manuskrip Sulamut Taufik yang ada di Al-Ahqaf di Kota Mukalla, Provinsi Hadramaut, Yaman sana. Karena ada di Lawakola, kawan-kawan kita yang ada di Madura telah menyimpan manuskrip Sulamut Taufik yang lebih tua dari kitab Sulam Taufik yang kita kenal selama ini beredar di dunia Islam pada umumnya, yakni manuskrip Madura itu tertanggal tahun 1021 Hijriah, atau kalau tahun Masehinya 1612 Hijriah. Ya wajar karena di tahun itu kerajaan Islam sudah mulai berkembang, menyebar ke seluruh Nusantara. Tidak hanya ajaran Islam saja, tetapi juga kerajaan-kerajaan penguasa-penguasa Islam di Nusantara. Kalau kita hanya berpegang pada Sulamut Taufik versi Habib Abdullah bin Husain bin Thohir, maka ketinggalan zaman. Lah terus ajaran Islam ala Wali Songo dan duriyahnya sampai generasi 1-2 setelahnya memakai pasolatan apa? Memakai kaidah fikih apa? Ya fikih selain Sulam Taufik. Karena tidak hanya era Wali Songo pertama saja yang membawa ajaran Islam ke Indonesia atau Nusantara. Sebelumnya sudah ada, cuma tidak terorganisir dengan baik. Dan karena saking minimnya mengakses karya-karya ulama dunia, khususnya ulama Islam di Timur Tengah sana, maka kebanyakan ditulis kembali di Nusantara. Jadi kalau memang manuskrip Madura yang berjumlah 2 itu benar-benar sudah ada tes karbonnya, maka kami baru bisa menyimpulkan 100% bahwa Sulam Taufik yang karya ulama Nusantara dengan Sulam Taufik karya ulama Yaman sana itu beda. Ada terpaut jauh tahunnya, yakni 200 tahunan. 1021 Hijriah itu Masehinya tahun 1612 Masehi. Kalau Sulam Taufik yang kita kenal selama ini itu tahun 1241 Hijriah. Tahun Masehinya 1826 Masehi. Terpaut 200 tahun lebih. 200 tahunan lebih. Jadi keaslian, keotentikan, kemurniannya ke manuskrip tulisan tangan. Lah, yang ada di Madura itu juga jelas tulisan tangan.
Kalau yang ada di Al-Ahqaf sana itu ada 5 versi manuskrip yang berbeda-beda, ada tambahan, ada pengurangan. Ini yang namanya tidak ada titik kejujuran dalam standar keilmuan. Ya, ini tidak boleh. Manuskrip itu harusnya sama seperti cetakannya. Oleh pentahkiknya harus tetap menulis apa adanya. Kalau toh ada tambahan dan pengurangannya, ya diterangkan di footnote di bawahnya atau disarahi saja seperti Hadratus Syekh Imam An-Nawawi Al-Bantani, Tanara, Banten sana. Jadi ada 5 manuskrip yang tersimpan di Al-Ahqaf. Manuskrip yang pertama kali Sulam Taufik itu ditulis oleh Abu Bakar bin Umar bin Yahya, ya dari Ba'lawi tahun 1243. Ini yang paling tua versi Sulam Taufik yang karya Habaib Ba'lawi katanya. Ini terdiri dari 14 lembar, setiap lembarnya berisi 12 baris tulisannya. Terus yang kedua, pertama yang di Al-Ahqaf itu nomor registrasi 2677. Terus yang kedua ini tanpa tanggal, terdiri dari 13 lembar, beda-beda, 9 baris setiap lembarnya. Terus yang ketiga ditulis oleh Syekh Mubarak bin Muhammad. Ini juga tidak disebutkan tahunnya. Terdiri dari 28 lembar dan banyak tambahan-tambahan dari penyalinnya, dari penulisnya. Setiap lembarnya itu terdiri dari 16 baris tulisannya. Terus yang keempat ini tahun 1246 Hijriah, ditulis oleh Al-Idrus bin Ahmad bin Syihab dari Ba'lawi juga. Terdiri dari 23 lembar, 15 baris per lembarnya. Terus yang kelima ini paling muda, manuskrip Sulam Taufik tahun 1280 Hijriah, ditulis oleh Awad bin Muhammad Bafaldol dari kalangan masyayikh keturunan Arab tapi non Ba'lawi. 23 lembar, terdiri dari 14 baris setiap lembarnya. Jadi cuma sedikit. Jadi ada pengurangan, ada tambahan, pengurangan, ada tambahan. Ini perpustakaan Al-Ahqaf Al-Mukalla, Provinsi Hadramaut, Yaman Selatan sana. Nah, inilah kesimpang siuran dan ketidakcocokan Sulam Taufik versi sekarang dengan manuskripnya. Oleh sebab itu, Sulam Taufik biasa kiai-kiai kita dulu itu menggabungkan dengan Safinah. Biasanya Safinatun Najah dan Sulam Taufik itu satu kitab gitu. Karena memang isinya juga tidak jauh beda. Pemahaman ajaran fikih, ya, tauhid dan tasawuf Islam dasar. Jadi kelas dasar lah. Kalau di pesantren kita itu ya Mabadiul Fikih ya. Setiap pesantren itu ngarang kitab fikih dasar masing-masing. Seperti Kiai Maduddin Utsman itu juga ngarang kitab fikih sendiri versi pesantrennya. Ya, Nahdlatul Ulum, Kresek, ya, Tanara Tangerang sana itu ngarang sendiri. Ya mudah sebenarnya. Ya, saya bukan gampang itu tidak. Cuma memang matan Safinatun Najah dan matan Sulam Taufik, nah ini isinya hampir sama. Cuma ada tambahan tentang tayamum. Kalau di Safinah itu tidak ada bahasan tentang haji, tentang umroh. Lebih panjang Sulam Taufik daripada Safinatun Najah. Jadi kitab ini sebenarnya kitabnya orang awam. Dan kadang ada yang ekstrim di dalamnya, baik yang ada di Safinah ataupun yang di Sulamnya. Saya akan coba buka Safinah ini. Perlu diketahui bahwa Safinah itu bukan karya Ba'lawi, yakni karya dari orang Hadrami yang wafat di Batavia, Indonesia ini, yakni Syekh Salim bin Abdullah, ya, bin Umar bin Sumer Al-Hadrami. Makamnya dulu ada di daerah Said Naum, tapi 1973 digusur, nggak ditemukan lagi makamnya. Kalau yang di belakang Masjid Jami Al-Ma'mur Tanah Abang itu bukan makam beliau. Jadi makam pengarang Safinah itu nggak ditemukan, bukan Ba'lawi. Nah, terus Sulam Taufik itu apakah Ba'lawi itu bukan?
menurut penelitian saya yang sudah sampai pada level 30% bukan Ba'alawi, tapi di aku karya Ba'alawi. Jadi belum 100%, belum finish. Di antara sedikit ya kerasnya hukum yang ada di Safinatun Najah itu masalah hayawan muhtaram. Hayawan itu tidak hanya hewan melata saja, tetapi juga termasuk manusia. Ada yang dimuliakan dan ada yang tidak dimuliakan. Ketika beliau Syekh Salim bin Abdullah bin Sumer Al-Khadrami menerangkan pasal tentang asbabut tayamum salasah, fakdul ma' wal marad wal ihtiyaj ilaihi li'atsi hayawanin muhtaramin. Ketika tidak adanya air, toh ada air ya, tapi didahulukan untuk kepentingan hayawan muhtaram saja, maka tetap boleh untuk melakukan tayamum walaupun ada air, tapi airnya terbatas. Sebab-sebab tayamum ada 3, fakdul ma ya, wal marad wal ihtiyaj ilaihi li'atsi hayawan. Ini lebih baik diminumkan hewan yang dimuliakan saja ya, termasuk manusia. Nah, terus di sini tidak ada koma atau mubtada'nya, langsung ghairul muhtarami sittatun. Nah, ini sebenarnya wa hayawanun muhtaramun wa hayawanun ghairul muhtarami sittatun, harusnya begitu ya. Adapun hewan yang tidak dimuliakan itu ada 6. 1 tarikus sholah. Lah ini namanya radikalen ya. Ya enggak, ya ini kan ya banyak hukumnya, ada hadisnya, tergantung cara pengambilan hujahnya saja, dari mana, dari siapa yang meriwayatkan hadisnya. Orang yang meninggalkan sholat itu dianggap sebagai hewan yang tidak dimuliakan. Terus wazani, dan orang yang berzina, al-muhson, yang punya istri, punya suami berzina, itu termasuk hayawan ghairul muhtaram, tidak dimuliakan. Wal murtad, dan orang murtad. Wal kafir halbi, dan kafir yang memerangi umat Islam. Wal kalbul akur, dan anjing yang galak. Wal khinzir, dan babi. Jadi tarikus sholah itu dianggap sama seperti babi, anjing dan orang zina lainnya. Lah ini tarikus sholah yang seperti apa? Apakah kaslan atau ghairul kasli? Lah ini nanti ada bahasannya di dalam Sulam Taufiknya yang paling tengah sendiri. Ya, ini sengaja saya bawa yang jenggotan ala Jawa makna gandul saja. Bekon. Nah ini ada keterangan yajibu ala wali sobi, ini yang Sulam Taufiknya. Jadi antara Syekh Salim bin Abdullah bin Umar bin Sumer Al-Khadrami dengan Syekh Abdullah bin Husain bin Tohir ya, bin Ahmad bin Hashim, bukan Ba'alawi, bukan Ba'alawi. Al-Alawi Al-Hasani Al-Khadrami. Pengarang kitab Sulam Taufik itu aslinya dari marga atau klan Al-Hasani, bukan Al-Husaini. Kalau Al-Husaini ya bisa juga Ba'alawi. Ba'alawi itu Al-Husaini, kantanya nyantolnya di situ. Kalau di Al-Hasani ataupun Al-Husaini itu boleh pakai Al-Alawi karena dua-duanya adalah putranya Ali bin Abi Thalib. Antara Al-Alawi dengan Ba'alawi ini banyak orang yang terkecoh, tidak hanya kelas santri tapi juga bisa kiai, tidak hanya kelas ulama lokal tapi juga ulama internasional, tidak hanya ulama sekarang tetapi juga ulama yang sudah benar-benar masyhur ya, melanglang buana di seluruh penjuru semesta raya, dunia manusia dan dunia jin kita. Jadi banyak orang yang terkecoh. Ba'alawi, Al-Alawi, mana bedanya? Beda, nggak sama. Kalau Ba'alawi itu masyhurnya adalah keturunan dari Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Abah, disandarkannya itu di situ, bin Isa Ar-Rumi bin Muhammad An-Nakib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Shadiq dan seterusnya sampai Ali bin Abi Thalib. Tapi kalau Al-Alawi ini bisa Al-Hasani juga. Tidak harus Al-Alawi ini milik Al-Husaini saja. Sampai Nakobatul Ashraf Al-Hashimiyun Turki itu terkecoh dengan Robitoh Alawiyah. Dikira Robitoh itu ikatan Alawiyah keturunan Ali bin Abi Thalib ya, seperti kaum Alawid yang ada di Suriah, yang akhirnya diputuskanlah hubungan kerjasama dengan mereka.
Sampai-sampai ya, kalau saya teliti lebih dalam lagi, sekelas Kiai Haji Abdullah Mukhtar Sukabumi, itu saja belum bisa membedakan mana Alawiyin, mana Alawiyah, mana Alawi, dan mana Ba'alawi. Di dalam buku karya gerombolannya ya, dikata pengantari oleh 9 orang yang kurang mengerti ya, dan tidak punya literasi dan referensi ya, itu beliau mengatakan kepada Kiai Imad dan kawan itu sinting. Ada ulama seperti itu. Ini kalau saya analogikan beliaunya dengan pengarang kitab Al-Imamul Muhajir yang hidup semasa dengan Habib Muhammad Dia Syihab ya, yang pernah menyalin kitab Syamsul Zahirah karya Habib Abdurrahman Al-Masyhur. Beliau adalah Kiai Abdullah bin Nuh kedua dari Cianjur. Nah ini dari Sukabumi ya, sama ya, sama. Walaupun beda kabupaten, beda letak, tapi ada hubungannya. Cuma yang Kiai Haji Abdullah Mukhtar ini ya namanya orang tua ya. Saya itu kasihan, sama seperti Kiai Haji Sukron Ma'mun sana. Itu saya kasihan sebenarnya. Mau saya kasih pemahaman yang ya sulit namanya orang gadun saklek gitu. Tapi kalau tidak dikasih pemahaman yang benar, nanti akan merusak pemahaman santrinya, jamaahnya, pengikutnya, muhibbinnya. Nah, ini bahaya, di atas bahaya. Jadi ini di Sulam Taufik supaya tidak melebar, faslun yajibu ala wali sobi wasobiyati al mumayyizaini ayyamurahuma bis sholah wa yu'allimahuma ahkamaha ba'da sabi'i sinin. Yajibu, wajib bagi orang tuanya anak-anak ya, laki dan perempuan yang sudah bisa membedakan baik dan buruk ya, antara sambal dengan kecap ya, antara kecap dengan telek lencung ya, itu namanya sudah mumayyiz ya. Ayyamurahuma bis sholah, menyuruh anak-anaknya untuk melakukan sholat, wa yu'allimaha ahkamaha, dan memberi pelajaran kepada keduanya tentang hukum-hukumnya sholat ba'da sabi'i sinin, setelah umur 7 tahun, wa yadribahuma, dan memukul keduanya ala tarkiyah, ketika tidak mau menjalankan sholat ya, ba'da asri sinin, ketika sudah mencapai umur 10 tahun, kasaumin, seperti juga puasa, dilatih atau kohu yang dia kuat untuk melakukannya. Wa yajibu alaihi aidon ta'limuhuma ma yajibu alaihima wa ma yahrumu. Wa yajibu, lah ini yang paling radikal, wa yajibu ala wulatil amri, dan wajib atas pemerintah ya, ya bisa hakim, menteri agama, penghulu ya, qatlu tarikis sholah kaslan, membunuh orang yang meninggalkan sholat dengan alasan malas dibunuh dibunuh ya, sama seperti tadi kalau di dalam Safinah itu kan termasuk ghairul muhtaram, hayawan ghairul muhtaram tarikus sholah itu tadi. Nah ini bagaimana? Lah kalau ini diterapkan di Indonesia ya hancur semua itu. Banyak orang yang sholatnya itu alasan bukan kaslan, tapi alasan sholat daim ya, aliran kejawen, campuran ya, putihan abangan, khususnya yang ada di daerah Mataraman, Pajangan ya, itu jarang sholat 5 waktu karena apa? Sholatnya wis dibatin, wis menyatu, katanya seperti itu. Ini saya nggak membahas itu supaya tidak semakin melebar dan memanjang. Jadi wajib atas pemerintah untuk membunuh orang yang meninggalkan sholat dengan alasan sholat, tidak mau sholat itu alasannya adalah malas, ilam yatub ya, bila dia tidak mau bertobat. La wa hukmu muslim, setelah dibunuh itu hukumnya dia termasuk orang yang muslim, tapi al-asi, orang yang bermaksiat, durhaka kepada Allah. Nah ini agak keras Sulam Taufik yang versi yang kita kenal selama ini, dan ini diteruskan sampai bab sufi ya, tapi tidak terlalu panjang. Intinya Safinah dan Sulam ini adalah kitab yang dasar fikih, tasawuf, dan akidah fikih dan tasawuf. Ini dasar ya. Jadi sebenarnya kita tidak boleh menomorsatukan kitab ini, walaupun di pesantren-pesantren salafiyah ala-nahdiyah itu diajarkan ini, lalu akan di branding, di framing, didoktrin santrinya, wah ini kalau tidak ada kitab ini kita tidak bisa beribadah, nggak bisa seperti itu.
Ya lebih tinggi kitab di atas kitab dua ini, yakni ya mungkin kitab yang berhubungan dengan Fathu ya, Fathul Qorib ya, Fathul Mu'in, Fathul Wahhab ya. Ada syarahan ketiga kitab tersebut. Jadi itu kitab-kitab yang kelas tinggi. Kalau ini ibarat kalau ilmu nahwunya itu jurumiyah. Di atas jurumiyah ada mriti, di atas mriti ada alfiyah, di atas alfiyah sudah ditasheh, di finishing menjadi balaghah, mantek, ma'ani, badik, bayan. Nah, saya juga menemukan kitab Safinah yang berbeda, karya dari seorang ulama Hadrami juga. Kalau menurut orang Nusantara ini pasolatan, cuma bahasa Arab saja. Pasolatan. Jadi kiai-kiai kita dulu kan ngarang kitab pasolatan, tidak berbahasa Arab, bahasa Jawa, pegon ya, ada harokatnya dan ada yang tidak ada harokatnya. Ini Safinah Awwaluma. Ini juga isinya sama. Jadi antara Safinatun Najah, Sulam Taufik dan Safinah Awwaluma ini sama isinya. Sama, cuma pengarangnya beda-beda. Nanti kalau saya nyalin lagi Sulam Taufik ini dengan karya saya bisa juga. Oleh sebab itu kembali kepada titik masalah bahwa Sulam Taufik itu sebenarnya tidak murni karya Ba'alawi Habib Abdullah bin Husain bin Thohir ya, yang diklaim memang tahunnya hampir sama, lahirnya tahun 1191 Hijriah dan wafatnya tahun 1272 Hijriah. Umurnya 81 tahun Habib Abdullah bin Husain bin Thohir ini. Saya mencari data kitab karya internal Ba'alawi terkini, khususnya di Al-Istizadah min Akhbaris Sadat. Juga tidak secara spesifik ya menyebutkan kitab karya beliaunya, Habib Abdullah bin Husain bin Thohir itu. Padahal di Al-Istizadah ini ada bab khusus yang membahas tentang tokoh tersebut. Yang terkenal karya beliau itu adalah kitab Majmu' Kalam Habib Abdullah bin Husain bin Thohir itu. Terus kitab Miftahul I'rab tentang nahwu dan shorob. Jadi tidak kami temukan. Lalu nanti para pemirsa dan pendengar semua untuk membuktikan masih ada tertinggal aman dari editannya Habaib Ba'alawi di Wikipedia. Itu masih ada Al-Hasani Al-Hadraminya. Jangan cari nanti pengarang kitab Sulamut Taufik. Itu kalau yang Wikipedia yang sudah mengalami editing, yaitu ada Ba'alawinya. Tapi kalau yang versi belum editing ya masih awal itu tidak ada Ba'alawinya. Al-Alawi, Al-Hasani, Al-Hadrami. Ini juga saya telusuri di dalam syarahnya kitab Sulamut Taufik yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Mirqatu Su'udit Tasdiq fi Syarah Sulamut Taufik, Sulamit Taufik ila mahabbatillahi ala tahqiq. Tapi kitab Mirqatu Su'udit Tasdiq ini saya cari manuskripnya masih belum ketemu, karena ada perbedaan di muqaddimah dan khotimahnya. Di muqaddimahnya Syekh Nawawi Al-Bantani menyebutkan bahwa Habib Abdullah bin Husain bin Thohir ini Ba'alawi. Tapi saya kurang percaya 100% karena kemungkinan ada permainan dari percetakannya. Karena saya mencari ternyata ada percetakan yang tidak kredibel ya, tidak memiliki kejujuran, standar ilmiah dan kejujuran. Coba jenengan nanti cari kitab Mirqatu Su'udit Tasdiq fi Syarah Sulam Taufik. Buka di muqaddimahnya. Ini kan kita harus teliti dan hati-hati. Banyak kiai dan gus itu yang hanya menerima informasi tanpa memverifikasi.
Banyak gus-gus pesantren-pesantren itu yang wis Sulam Taufik karena Mbak Alawi. Nah, kalau kamu membatalkan nasab Mbak Alawi berarti sanad keilmuanmu putus, hancur semua. Gak pusi itu, gak ada itu, hanya menakut-nakuti. Nah ini kita Mirqatus Su'udi Tasdik. Beliau Syekh Nawawi Al-Bandani menyebutkan setelah pendahuluan alhamdulillahilladzi tafarrada bil izzi wal jalal wa tawahhada bil kibriya'i wal kamal dan seterusnya, amma ba'du fayaqulu adhaful mubtadi'in ar-rajil rahmati arhamir rahimin Muhammad Nawawi Al-Bandani Tanara. Nggih, wa parallahu lahu wali walidayhi amin. Anna risalat Syekh Abdullah, hati bukan Habib, bukan Sayyid, bukan Syarif. Anna risalat Syekh Abdullah bin Husain bin Tohir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi. Ini ada Ba'alawinya. Ba'alawi. Tayyaballahu tharahu wa ja'alal jannata ma'wahu lima uliqa biha katsirun minal wufud wa kanat muhtajatun ila bayanil maksud wa hawat ma'asi waril hijam dan seterusnya. Jadi ada tulisan Ba'alawi. Beliau tapi di awalnya hanya menyebutkan Syekh, sama seperti yang ada di Wikipedia yang versi aslinya, yakni Syekh Abdullah bin Husain bin Tohir Al-Alawi Al-Hasani Al-Khadromi. Tapi ini Al-Ba'alawi. Ya inilah, saya mohon maaf tidak mengatakan beliau Syekh Nawawi Al-Bandani tidak mengerti, tapi banyak memang ulama-ulama dulu itu tidak tahu antara Alawi, Ba'alawi, Alawiyah dan Alawiyin. Karena memang minimnya literasi pada waktu itu. Mohon maaf. Nah ini di Muqaddimah. Sekarang di khotimahnya kita Mirqatus Su'udi Tasdik. Di sini ada penyebutan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Faqad tamma bihamdillahi ta'ala tabu kitabi Mirqatus Su'udi Tasdik fi syarhi Sulamit Taufiq ila mahabbatillahi ala tahqiq lil 'allamah Asy-Syaikh Muhammad Nawawi Al-Jawi. Waqad tahallatu hawa syiahu bimatani Sulamit Taufiq al-madhkur. Jadi mengambil matanya Sulam Taufik yang versi manuskrip 5 yang mana gitu loh. Ini kan belum jelas ya. Al-madhkur li mu'allifi al-imam al-hasib wal allamah an-nasib as-sayyid Abdullah bin Husain bin Tohir al-Alawi. Beda ya. Tadi Ba'alawi, tapi di depannya ada Al-Imam, Al-Hasib, Al-Lamah, An-Nasib, As-Sayyid Abdullah bin Husain bin Tohir Al-Alawi. Keturunannya Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Bukan Ba'alawi, Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Abah ya, bin Isa Ar-Rumi. Bukan. Jadi nanti para pemirsa dan pendengar sunnah, khususnya para kiai dan santri ya semuanya ya, buka antara Muqaddimah dan khotimahnya kitab Mirqatus Su'udi Tasdik fi syarah Sulamit Taufiq ini tidak sama. Jadi masih terjadi pro dan kontra menurut penelitian kami bahwa pengarang kitab Sulamit Taufiq yang benar itu apakah Ba'alawi atau non Ba'alawi. 30% saya memutuskan non Ba'alawi karena dari marga Al-Hasani Asy-Syaikh, bukan Al-Habib ya, karena di dalam kitab Syarah Uqudul Lujen itu ada keterangan ketika Syekh Nawawi Al-Bandani mensyarahi Habib Abdullah bin Alwi Al-Khaddad itu dengan Al-Habib gitu. Nama lain dari dzurriyyah Nabi selain Syarif dan Sayyid. Nah ini jelas ada perbedaan ya penulisan. Nah apakah ini karena ketidakjujuran penerbit atau percetakannya atau bagaimana? Ya wallahu alam. Wallahu alam. Intinya sudah kami telusuri di dalam kitab-kitab catatan Ba'alawi, Al-Istizadah min Akhbaris Sadah 3 jilid sampai kitab Asy-Syajarah Az-Zakiyah dan kitab-kitab terbaru versi mereka. Yang banyak diakui adalah kitab Al-Majmu' Kalam Habib Abdullah bin Husain bin Tohir Ba'alawi ya. Memang ada marga bin Tohir, tapi bin Tohir itu kan ya banyak. Sama dengan marga Al-Haddad ya. Kemungkinan Abdullah bin Alwi Al-Haddad itu bukan Abdullah bin Alwi Al-Haddad Ba'alawi. Kemungkinan Al-Haddad versi Hadromi yang asli. Karena yang datang pertama kali ke Nusantara ini itu dari kalangan Hadromi Masyayikhi Qobili, bukan Ba'alawi. Ba'alawi itu hanya ikut-ikutan setelahnya saja.
pada masa dinasti Al-Kathiri atau Al-Katiri ya di Yaman Selatan Hadramaut sana itu hiduplah dua orang tokoh pengarang Sulam Taufik dan Safinatun Najah ini, yakni Syekh Salim bin Abdullah ya bin Umar bin Sumer Al-Hadrami dan Syekh Abdullah bin Husain bin Thohir ya Al-Alawi Al-Hasani Al-Hadrami, sama-sama dari Hadramaut sana. Lah, keturunan dari cucu dzurriyyah Nabi kita itu sudah banyak tersebar sebelum datangnya yang katanya dari leluhurnya Ba'alawi, yang diklaim menurut Gus Baha itu yang pertama kali cucu Nabi, dzurriyyah Nabi yang datang ke Yaman, ke Hadramaut adalah dari Ahmad Al-Muhajir. Keliru. Ada keturunan dari Zaid ya, akhirnya menjadi Syiah Zaidiyah itu. Jadi dari Qasim Ar-Razi, terus dari Musa Al-Kazim itu juga ada, Ali Al-Uraidi dan Musa Al-Jun. Ada 4 keturunan yang ada di Hadramaut, keturunan dari Sayyidina Ali. Alawiyah, Alawiyin, Al-Alawi, bisa juga Ba'alawi, tapi bukan Ba'alawi versi Ba'alawi Alwi bin Ubaidillah. Qasim Ar-Razi, Musa Al-Jun, Musa Al-Kazim, Ali Al-Uraidi, sama-sama, tapi lebih duluan Qasim Ar-Razi dan Musa Al-Jun. Musa Al-Kazim pun banyak yang ada di Hadramaut, bahkan di sekitar Tarim sana. Ali Al-Uraidi ini ala Ba'alawi ini ya mengikuti saja. Jadi keliru Gus Baha ketika mengatakan seperti itu. Ketika perkara diserahkan kepada yang bukan ahlinya maka ajurjun biasanya. Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi ya fantadiris sa'ah. Sama seperti apa yang dikatakan oleh Kang Mas Nusron Wahid ketika mencela pembatal nasab Ba'alawi. Wah, dikata-kata, "Lah kamu gak belajar ya Kang Nusron Wahid? Sekelas imam menteri saja kualitasnya seperti itu, bagaimana negeri ini bisa maju? Malas membaca, malas menambah literasi, malas mencari referensi. Oleh sebab itu para gus-gus kiai itu jangan hanya menerima sebelum meneliti. Ya, wah karya Ba'alawi, ya hampir sama seperti Rotib Al-Khaddad. Apakah langsung kita terima Ba'alawi? Ya enggak, kita teliti dulu, karena memang banyak pengkaburan sejarah-sejarah, baik amalan, kitab-kitab ataupun kitab nasab dan tobako yang lain. Ini diperlihatkan oleh Allah ketika Pangeran Diponegoro juga diba'alawikan, Imam Bonjol juga diba'alawikan. Bahkan Kesultanan Ngayogyakarta Hadingrat itu ya penuh dengan Al-Aidrus, Juru Mertani, ada yang Ba'abud, yang ada bin Yahya, macam-macam diba'alikan semua, padahal tidak sesuai dengan data dan fakta sejarah yang ada. Sama seperti KRT Sumodiningrat yang diklaim dikopi dari Lamber Kidul ya, dari Jejeran Bantul ke Lamber Kidul Semarang. Ya, ini berbahaya kalau kita tidak kritis ya dan meneliti ya datanya, maka kita akan terperdaya. Kasihan anak cucu kita. Itu tadi penjelasan mengenai kitab Safinah dan kitab Sulam Taufik yang sekarang sedang menjadi perbincangan, apakah itu karya Ba'alawi atau bukan Ba'alawi. Jadi ada beberapa manuskrip yang masih diteliti, dikaji. Mudah-mudahan nanti dalam waktu dekat bisa ada penelitian lebih lanjut dan terbongkar semua yang biasa dilakukan oleh Ba'alawi, memanipulasi data atau diduga memanipulasi data. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.